Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Kalau kita mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai terlalu kenyang karena itu, lalu memuntahkannya. Kali ini dapur Dina mau bikin pie susu atau egg tart. Pie susu itu kayak gini kira-kira hasilnya. Kita akan lakukan selangkah demi selangkah. Sederhana banget, caranya gampang dan bahan-bahannya juga sederhana. Ya nggak makan waktu lama. Kita bikin sama. Bahan-bahannya, untuk kulitnya saya pakai tepung terigu biasa aja, tepung terigu serbaguna, terigu dengan protein sedang ya, dan butter atau mentega. Saya pakai yang enggak asin ya, hambar, jadi saya tambah sejumput garam. Dan saya pakai gula halus, juga 1 butir telur, 1 telur utuh ya. Dan saya akan campur juga vanilla ekstrak. Dan ini untuk isinya, saya pakai gula pasir, air panas, susu cair, dan telur utuh. Ada 4, dan saya juga akan kasih vanilla ekstrak. Jadi perasa vanilla ya. Pertama-tama tentu saja kita mau bikin, saya mau bikin kulitnya. Tapi sebelum saya adonin, saya udah siapin baskom juga. Ini air panas, ini panas banget ya, udah saya panasin. Saya mau tuang dulu ke gula pasir. Untuk isinya itu, saya aduk dulu sampai larut dan kita diamkan ya. Telurnya saya juga akan kocok lepas. Terus masukin di baskom tepungnya, gula halus, dan garam, sejumput garam ya. Ini akan kita aduk, tapi saya mau tunggu ini larut dulu. Tepung, gula halus, dan garam saya aduk dulu ya, nggak apa-apa pakai tangan aja, tangannya udah pasti bersih. Terus saya mau masukin mentega atau butter. Ini saya pakai yang kualitasnya bagus dan kita aduk. Dan ini menteganya suhu ruangan ya, jadi dia nggak dingin. Saya mau campur juga dikit ekstrak vanilanya ke dalam telur. Diaduk dikit aja. Terus langsung masukin di adonan ini ya. Kayak gini adonannya tuh kayak gini jadinya. Tepung dan menteganya itu kayak gitu. Masukin langsung telurnya dan kita aduk lagi. Kali ini saya akan aduk sampai dia menyerupai adonan yang bisa dicetak ya. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Sampai kalis dan tidak lengket di tangan. Sekarang saya siapin baking tray-nya. Ini cetakan yang saya punya seperti ini. Lebih kecil dari telapak tangan saya. Bisa juga pakai yang besar seperti ini kalau punya. Tapi saya pakai yang seperti ini, yang ukuran sedang dan yang kecil tadi. Saya mau masukkan adonannya ke dalam cetakan secukupnya aja. Saya tekan-tekan di pinggir cetakan dan dasarnya juga. Saya mau pastiin cat itu nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Dan saya juga mau pastikan bahwa adonannya itu lebih tinggi daripada bibir cetakan. Jadi ambil secukupnya, terus sama aja kita tekan di tengah-tengah pakai kedua jempol, terus diratakan ke semua sisi sampai rata. Saya nggak mau terlalu tebal juga. Jadi ini yang paling penting itu menurut saya cetaknya itu pas di ujung-ujungnya ini loh, di sudutnya ini, karena dia harus benar-benar ngikutin polanya cetakan, jadi nggak akan terlalu tebal gitu loh. Kalau saya tak tekan-tekan, saya lebih gampang pakai jari ini ya, jari telunjuk, tapi bebas.
sudut-sudutnya tuh biasanya saya ditusuk gini biar dia tidak terlalu tebal. Nah, bedanya yang ini saya suka pinggirnya saya kasih motif dengan garpu. Bebas ya, kalau suka bisa. Kalau mau didiemin gitu aja nggak masalah. Terus kita tusuk dikit. Mau ditusuk garpu kayak gini boleh, nggak ditusuk juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini udah beberapa selesai ya, udah setengah lebih lah. Nah, sekarang inilah saya saat yang biasa saya pakai untuk nyalain oven. Jadi pas semua selesai, pas ovennya panas juga ya. 375 derajat Fahrenheit ya. Jadi ini udah jadi, saya pisahin ya yang kecil-kecil dan yang besar. Karena yang kecil-kecil ini dia lebih cepat mateng. Ini contohnya ya, kayak gini dalamnya. Jadi dalam banget kan, saya sudut-sudutnya tuh benar-benar saya tekan banget. Jadi dia tuh benar-benar kayak mangkok gitu loh. Kayak gitu. Sama ya, yang ini juga. Jadi benar-benar sudutnya itu menyerupai ini, jadi nggak terlalu tebal ya. Oke, sekarang ini air gulanya tadi udah cair. Sekarang saya mau kocok dulu telurnya, dikocok lepas aja. Ini nggak usah sampai berbuih ya, cuman dia terkocok lepas aja. Semuanya itu menyatu, kuning dan putihnya menyatu. Ovenku udah panas. Saya mau taruh di sini aja. Telurnya saya campur dengan air gula yang tadi itu kan, air itu gulanya udah meleleh. Masukin langsung. Dan susunya juga bisa langsung dimasukin. Saya mau isi vanila dulu secukupnya ya. Rasa vanila secukupnya. Ini karena bener-bener telur semua ya, jadi dia itu biar nggak amis gitu loh. Saya sih sukanya diisiin rum essence, tapi lagi nggak punya jadi pakai vanilla ya. Nah, sebelum saya tuang ke cetakan itu, saya mau saring dulu ya. Karena ovennya udah panas, saya mau langsung isinya di dapur aja ya. Ini isinya nggak usah sampai penuh banget, tapi juga jangan terlalu sedikit, karena saya pernah juga terlalu penuh, dia itu tumpah dan gosong-gosongnya itu ke baking tray. Saya pernah juga terlalu sedikit, malah nggak asik makannya ya. Ini saya pakai yang ada ini ya buat nuangnya ini. Kalau nggak ada jangan bela-belain beli, pakai ini aja, pakai sendok bisa kan, satu-satu dituang gitu kan nggak apa-apa ya. Nah ini biasanya kalau yang gede kayak gini itu 30 menit. Kalau yang kecil-kecil ini 20-25 udah selesai. Jadi ntar ini akan keluar duluan kalian ya. Panas banget. Yang gede dulu. Satu lagi. Saya mau pelan-pelan biar nggak tumpah. Dan selain itu oven ini udah panas banget di dalam sini. Oke, sampai ketemu. Kita lihat. Ini udah selesai. Saya taunya dari mana? Di yang kecil-kecil ini 20 menit udah jadi ya. Dia itu warna kulitnya itu udah mulai kecoklatan dan nggak lengket. Ini si kuning-kuningnya itu, flanya itu nggak lengket di tangan ya. Dan tadi itu udah agak menggelembung gitu loh. Nah kalau udah agak menggelembung kayak gitu, kayak balon gitu jadinya, itu biasanya karena udah kelamaan. Jadi 20 menit itu udah pasti mateng lah. 375 derajat Fahrenheit atau 190 derajat Celcius. Iya, terima kasih. Udah nih 30 menit. Oh kan dia hampir menggelembung kan? Hampir menggelembung. Kalau gelembung itu berarti dia udah kelamaan. Nih pinggirnya juga udah coklat manis kayak gitu. Ini belum 10 menit ya, tapi udah gak sabar kan. Yang penting dia udah gak terlalu panas. Ini bagus ya, karena saya tuh cetaknya tadi inget gak? Agak di atas sedikit kan, melebihi dari
cetakan ini jadinya bagus, gampang dia lepasnya. Dan ingat kan, saya itu nggak pakai mentega atau butter sama sekali. Dan dia emang benar-benar tidak lengket, saudara-saudara. Oh ya, mau lihat bawahnya nggak? Kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Maaf, barusan aku bikin kopi dulu karena nggak punya teh ternyata kita. Nggak apa-apa kan? Ini tanganku juga udah bersih. Ini yang kecil-kecil udah di sini dan yang besar juga udah mulai menghangat. Belum dingin sih, tapi menghangat. Bawahnya agak retak kayak gitu. Karena tadi aku kurang sempurna cetak-cetaknya. Masih agak panas ya, tapi nggak apa-apa deh. Ini hasilnya cantik banget ya. Dia itu bener-bener nggak ada gerundul-gerundul gitu. Yang gede-gede masih agak anget. Aku coba yang ini udah mulai mendingin sedikit. Kebelah dulu ya teman-teman, lihat deh. Wanginya luar biasa. Pinggirnya renyah banget. Wow. Pinggiran kulitnya itu rasanya kayak cookie. Kayak cookie ya, kayak sugar cookie. Dalamnya itu isinya itu flynya lembut banget. Enak, luar biasa. Manisnya pas. Bikinnya gampang banget. Mungkin yang lama cetak-cetaknya enak banget buat ngopi sore-sore. Ini banyak sekali teman-teman yang request, jadi saya memilih untuk membagikan resep ini buat teman-teman yang sudah minta resep pai susu. Saya tunggu hasil fotonya ya di Facebook atau Instagram. Enak banget. Ini harus dicoba.